Pak PP jadi pengurus LPMD dalam sipina pegawainya naon karyawan BUMDes. Pak Budi karyawan BUMDes jadi LPMD. Contoh misalnya ada pegawai pabrik, karyawan Pamatek, kemudian dalam konteks pengabdian masyarakat mengabdi jadi LPM, menang tuh. Ya, berarti naon bedana kalau statusnya sudah profesional karena ini lembaga usaha. Cuma tadi nuntut concern. Nah, sekiranya konflik kepentingan LPMD ongko BUMDes ongko ulah. Kenapa LKD warning kepada BUMDes terkesannya harus mengefisiensi orang karena orang yang direkrut tidak sesuai dengan tuntutan keamanan. Sekarang evaluasi. Yang kemarin malah lulus dengan tuntutan akuntabilitas seperti itu kompeten tidak? Berarti mundurnya lain dimundurkan oleh peraturan. Mundur siap memenuhi konsekuensi pekerjaan. Karena nanti muncul deh, oh kepala desanya dibabad gawe cing. Posyandu diurunkeun teu meunang. Loba jeung PKK. Wah, resah cibreu eta. Gitu. Karena mimiti mah diemple-emple we lah geus bulan gas taikeun gitu. Ya teh can ditaikeun kabeh gas. Gitu. Mangga yang dari Pak Budi beberapa saran terkait dengan optimalisasi aset desa. Kita juga sebenarnya Pak Dedi punya tenaga barista. Kalau nanti penataan di Cikoneng memungkinkan kita buat kedai kopi pengembangan dan lain-lain. Kalau alat barista dipakai syaratnya nu makena meureun. Tadi pelatihan peserta purna barista. Dalam hal ada pemanfaatan lain mangga bergabung dengan barista dan sementara alatnya sifatnya alat desa dipinjam. Upami BUMDes melihat kopi menjadi prospek, ketika ada penambahan modal dari desa, kenapa tidak membeli alat lamun dagang kopinya geus pipayeun. Evaluasi enak contoh barista menjalankan kopi, setiap kali pertemuan dengan hiburan ada berapa, untung berapa, nah itu kita kalkulasi untuk membuka usaha-usaha baru. Itu sementara yang dari Pak Budi tadi mangga kalau mau dioptimalkan karena ada produksi kicimpring dan makanan lain yang bisa kita bantu. Mangga ayo deh saya. Oh Pak Budi mangga. Ya. Tanggapan. Ya, silakan. Termasuk kaos Pak? Kaos, ya. Termasuk kopi. Iya. Kopi kita menjual kopi bukan ABC dan sebagainya. Tapi Ya. untuk kopi mereka tidak, kita menjual produk atau menjual produk yang tidak sama dengan warung yang ada. Yang tidak memastikan mari kita ini sudah ada karena kami sana di atas villa. Ya. Tambahannya itulah ketika kita datang ke satu tempat wisata, oleh-olehnya itu ada handicraft, misalnya kaos, Ya, borobudur, souvenir. Nah itu barangkali bisa diinisiasi nanti. BUMDes nggak usah bikin sendiri, tinggal bikin mereka baru udah itu kan siap modalnya sih. Wah luar biasa, mantap. Kebetulan ada Karang Taruna yang sukses di bisnis sablon, DRW7, percetakan dan lain-lain itu bisa kita order tanpa harus ngemodal dan mereka sudah lebih kuat modalnya dari BUMDes Oh gitu. gitu. Hanya didorong Mangjualkan. di samping mereka sebagai orang yang menjalankan peeling bisnis, tetapi dalam konteks mengangkat daerah itu yang harus kita sadarkan. Pangyeunkeun atulah kaos tangga 1000 keun teu pati untung jangan daerah mengangkat itu yang pendekatan yang harus kita lakukan. Lobbynya. Jadi entong bicara tentang modal, orang bicara tentang bagaimana kepedulian. Itu yang mungkin Pak Dedi sudah tahu. Yang lain ada? Sebelum nanti saya minta mendaulat ada 2 orang narasumber yang sayang kalau kita tidak manfaatkan. Wong pengaya untuk BPD yang selama ini menyusun kebijakan BPD bersama-sama di Jakarta juga ada yang praktisi akademisi sayang kalau tidak memanfaatkan. Kalau kita undang masihan kuliah awis. Ini mah kerelawanan. Mangga Bu Mulhala atau dari pendamping? Kamu. Oh, Ibu terakhir. Oke, kita daulat Kang Dedi. Bapak BPD kudu tanggung jawab ini. Tanggung jawab nyen peraturan BPD.
Kopi Nacana. Ibu paling dia tuh Bu, Jadi produk rekrutmen BPD yang sama Pak Dedi difilmkan itu nih orang-orangnya. Nah, sekarang sudah disuntik lagi ininya. Panitiana Pak Ade. Iya, ini yang BPD perempuan 2, ini ada orangnya. Silakan Pak. Karena Pak Dedi juga nanti punya produk yang bisa dikerjasamakan jeung BUMDes. Iya, silakan. Nanti terakhir Bu Mul, closing. Kalau di Karnilias biasanya konklusi sama Prof Sahetapi. Karena waktu dia sudah malam. Oke kan? Terima kasih kakak nih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya tetap pakai masker takutnya karena dari luar mic-nya. Bapak Ibu, nama saya Dedi Rustandi. Kalau Bapak minta pencerahan, saya bisa jawab seketika. Karena saya tinggal buka topi, bisa cerah semua. Sama dengan ini, sama dengan sebelah. Saya sebenarnya sedang belajar di praktisi. Jadi, meskipun dalam diskusi kemarin ya Pak, melalui Zoom meeting, kawan-kawan di pasar minggu, Dengan disawarin udah bahasa Inggris saya. kita kegayaan Pak, kemarin Zoom meeting membiasakan dulu yang kita belajarkan seminggu 2 kali kawan-kawan di Bina Pemerintahan Desa berkomunikasi pakai bahasa Inggris biar kelihatan pinter aja kata saya itu. Nah kemarin kita Zoom meeting, sebetulnya saya itu agak bertenaga kemarin itu ketika berbicara di wilayah timur, Indonesia Timur. Dan kebetulan saya sebenarnya sudah mau meninggalkan dunia itu. Sebetulnya Bapak Ibu, saya ingin lebih ke